Halo kawan review favorit, kalian tahu nggak sih kalau iPhone 13 di tahun 2025 ini sudah discontinue. Nah, tapi masih ada beberapa hal yang bikin si iPhone 13 yang udah saya pakai selama 4 tahun ini tuh masih layak untuk digunakan di tahun 2025, 2026, 2027, bahkan seterusnya. Oke, untuk ngomongin soal baterai yang pertama kali, saya mau jelasin adalah HP ini sangat bisa dibilang awet ya untuk baterainya ya. Saya punya persentase baterai health 97%. Nih ya, kalian bisa lihat tuh. Nih, 97% dia tidak disuntik, tidak dibikin-bikin ya, ini benar real. Ini bukan screenshotan aja, ini real, benar-benar real. Baterainya segitu. Kenapa? Karena yang pertama HP ini saya gunakan untuk konten dan juga kirim beberapa kerjaan gitu. Jadi sebenarnya nggak aktivitas yang berat-berat banget, nggak yang terlalu ringan gitu ya. Jadi ya sedang-sedang aja ya. Cuman untuk baterainya sendiri dia tahan dalam sehari itu cuman bisa charger 2 kali biasanya aku ya. Jadi memang aku nggak pengen terlalu boros pemakaian juga. Kalau misalkan udah hampir mau habis ya segera dicas supaya dia baterai health-nya tetap bisa awet dan juga performanya masih bagus gitu ya. Nah, untuk tahun 2025 ini harga iPhone 13 itu benar-benar anjlok teman-teman. Dia untuk yang baru mungkin yang masih beberapa store masih punya stoknya itu di kisaran harga 8 jutaan aja ya untuk yang baru. Tapi kalau teman-teman mau beli yang second itu udah banyak banget dijual di pasaran ya. Jadi untuk secondnya sendiri mulai harga 5 ada, 6 ada, asalkan kalian beli yang garansinya resmi ya, dan juga kualitasnya memang masih bagus gitu. Tapi kalau kalian mau cari second yang oke, itu biasanya di harga 6,5 ke atas sampai 7 jutaan ya, pokoknya mendekati harga 8 jutaan itu. Terus juga ini dia masih pakai lightning ya. Ya oke lah ya, tapi terus untuk desainnya sendiri atau bahannya dia tuh masih kaca sama kayak iPhone 12. Kalau kalian tahu iPhone 14 juga. Nah, untuk warnanya ini dia itu warna navy midnight blue ya. Warna si iPhone 13 ini, jadi dia bukan hitam. Untuk secara keseluruhan selama aku pakai dalam sehari itu tidak ada kekurangannya ya teman-teman. Selama 4 tahun ini aku pakai berjalan, menurut aku adalah dia oke. Tapi cuman karena aku sudah ada iPhone 16 mungkin lebih ke kameranya ya. Jadi kalau misalkan aku butuh konten yang banyak, ini tuh selalu jadi backup aku. Dan kameranya dia masih sangat tinggi, performanya bagus. Apalagi untuk bagian fisik depannya kalian bisa lihat dia adalah pelopor kamera miring pertamanya iPhone ya. Jadi untuk cewek-cewek ini biasanya suka banget karena sama ya kayak aku di awal tuh aku pengen beli iPhone 13 ini karena memang dia kameranya miring ya dan unik gitu ya kan. Biasanya di iPhone sebelumnya aja, di iPhone 12 tuh kameranya atas bawah. Aku nggak bawa sampelnya, HP aku pakai kayak dicas semua deh. Terus untuk yang kamera iPhone 16 sendiri dia juga atas bawah, cuman lebih besar aja size-nya, kan bisa lihat perbandingannya tuh ya. Terus kita ngomongin soal performa masih cepet ya, apalagi dia udah 5G, perlu diingat ya. Jadi teman-teman kalau HP kalian sekarang belum 5G itu tolong di-upgrade ya, karena sekarang aja 6G juga akan mau masuk ya di Indonesia ya, atau bahkan untuk lebih umumnya ya pastinya akan terus berkembang ya, naik. Tapi semua itu tergantung dari pemakaian dan kebutuhan ya teman-teman, sekali lagi diingat. Jadi kalau kalian cuma FOMO aja, nah itu tuh perlu diingat lagi apakah butuh atau enggak gitu ya. Tapi
kalau kalian pengen jadiin iPhone 13 ini sebagai HP iPhone pertama kali ya, itu bagus banget teman-teman ya, karena harganya udah bener-bener anjlok, udah turun, murah banget, terus performanya masih oke, kameranya masih oke, terus layarnya dia juga OLED, jadi ngasih visualnya yang bener-bener tajam ya, bagus ya. Terus aku akan coba untuk senternya, apakah dia masih ini untuk yang center. Nah tuh dia masih bisa di adjust ya, disesuaikan. Untuk yang mati naik 1, naik 2, naik 3, naik 4, paling tinggi turun. Nah dia masih oke ya. Terus untuk suaranya dia masih kenceng, dan segala macam isinya apapun yang ada di iPhone 13 itu masih oke banget pakai di tahun 2025. Menurut kalian gimana teman-teman? Terus menurut aku ya, karena dia itu bahannya kaca, kalian bisa pakai case yang memang dia empuk di bagian belakang kayak gini, supaya dia tetap aman, anti gores juga, dan nggak pecah ya. Terus sering-sering aja dibersihin. Nah ada satu fun fact yang menurut aku sungguh menarik ya, yaitu adalah iPhone 13 itu kalau kalian pakein casing kayak gini tuh ya, dan warnanya putih kayak gini, lebih terang lah ya, dia tuh menyerupai si iPhone 15 nih teman-teman. Kalian bisa lihat ini aku pakein nih, tuh dia hampir mirip si iPhone 15, asalkan nggak dilihat layarnya kayak gini ya, bakal kelihatan desainnya kalau dia bukan dynamic island. Jadi menurut aku ini oke juga loh, kalian bisa saving berapa juta ya daripada kalian di iPhone 15 ya. Dengan iPhone 13 yang udah standar aja nih, menurut aku udah jauh lebih dari cukup ya. Terus untuk pengisian baterai biasanya itu aku sekitar 1 jam ya, dari 20% sampai 15% ya, asalkan nggak habis sama sekali gitu. Meskipun dia memang masih pakai Lightning, tapi nggak apa-apa ya, yang penting performanya bagus ya. Dan ini cocok banget buat kalian para konten kreator pemula atau orang-orang yang pengen HP iPhone pertamanya bisa dapetin semua hal bagus ya. Ini iPhone 13 lebih dari cukup menurut aku ya, murah banget, terus dia udah cepet ya, terus dia juga masih oke untuk di tahun-tahun selanjutnya, meskipun dengar-dengar di tahun 2027 iOS-nya akan berhenti di update, yang mana sisa kurang lebih sekitar 2 tahunan ini untuk bisa update iOS ya, dan setelah itu nggak bisa. Tapi it's okay, untuk tahun 2025 masih bagus, 2026 juga masih bagus, 2027 masih bagus. Intinya sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman saja ya. Meskipun di tahun 2025 ini bakal masuk lagi iPhone 17, tapi nggak menutup kemungkinan bahwa si iPhone 13 ini sangat layak untuk dipakai untuk kegiatan sehari-hari, untuk kegiatan yang lumayan berat, kayak kalian suka main game atau lakuin banyak hal, itu dia masih bagus banget. Asalkan kalau udah panas, lumayan panas terasa HP-nya, ditaruh aja teman-teman, didinginin dulu, didiemin supaya dia performanya enggak lelet-lelet amat ya, baterai health-nya juga masih oke. Nah itu tadi review singkat dari aku ya seputar iPhone 13 ini untuk warna yang midnight ya teman-teman, karena dia masih sangat worth it untuk dipakai tahun 2025 meskipun dia udah discontinue ya. Menurut aku rating dari aku 8,5/10 ya, dari segala macamnya, dari spek ya, terus dari harganya, dari kameranya, dari desainnya, dia sangat menjual, masih sangat menjual, dan kalian jangan ragu untuk beli si iPhone 13 ini. So
Itu tadi teman-teman review dari aku. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Atau kalian saat ini lagi pakai iPhone 13 dan melihat video ini, silahkan tulis di kolom komentar gimana perasaan kalian selama menggunakan iPhone 13. So, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.